Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV Kota Bekasi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat-sangat beragam dengan berbagai kultur, keagamaan, kultur sosial, budaya, dan sebagainya. Allah telah menyinggung hal ini 14 abad lalu dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadi kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Kemudian Allah melanjutkan bahwa di antara kalian yang paling mulia adalah orang bertakwa. Nah, keberagaman ini dalam konteks teori sosial kita kenal dengan istilah multikultural atau multicultural. Dan ada dua penganut multikultural. Yang pertama adalah yang berkonsep seperti melting pot, yaitu seperti bubur yang diaduk kemudian tidak kelihatan identitasnya. Jadi dari heterogen, dari bermacam-macam ke homogen. Yang kedua adalah salad bowl. Jadi salad bowl itu meskipun ada berbagai macam jenis buah diaduk ke dalam satu tempat wadah, tetapi dia tidak menghilangkan identitasnya. Nah, inilah yang hendak dikembangkan di Indonesia, bahwa konsep salad bowl, bahwa meskipun kita beragam, kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahkan berbeda agama dan keyakinan, tetapi tidak meninggalkan dan menanggalkan identitasnya masing-masing. Nah, dalam podcast hari ini, sahabat MUI TV Kota Bekasi, insya Allah kita akan membahas terkait dengan panduan hubungan antar umat beragama. Terutama yang paling aktual adalah terkait dengan bagaimana komunikasi kita sesama antar umat beragama, termasuk dalam perayaan agama-agama lain. Karena di Indonesia sendiri setidaknya ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Dan ada agama-agama lain yang secara administrasi itu belum masuk ke dalam perundang-undangan. Kita akan membahas dalam podcast ini bagaimana panduan hubungan antar umat beragama bersama Kiai Abu Deda Shihab yang sudah hadir bersama kita dalam podcast hari ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi sehat ya? Alhamdulillah Ya. Sehat Kiai. Ya. Alhamdulillah. Jadi ketika membahas tentang hubungan antar umat beragama, kita langsung teringat terhadap Rasulullah berinteraksi dengan kaum Yahudi Madinah dan juga para sahabat. Ya. Jadi ketika berinteraksi para sahabat dengan para Yahudi Madinah, ketika suatu waktu Rasulullah pernah mendapati mereka sedang merayakan 2 hari raya yaitu hari raya Mahrajan dan hari raya Nairus gitu. Bahkan ada sahabat itu yang simpatik terhadap perayaan tersebut, senang terhadap perayaan tersebut. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa qad abdalakumullahu bi'idil adha wa idil fitri, bahwa Allah telah mengganti kalian dengan 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, tentu dalam konteks Indonesia, karena kita berbagai agama, maka banyak hari raya agama lain gitu ya Kiai, termasuk dalam penanggalan agama kita. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana pedoman panduan untuk umat Islam sendiri terhadap perayaan hari-hari agama lain. Bagaimana? Terima kasih Ustaz Juhri ya. Majelis Ulama Indonesia tentu punya tugas diantaranya himayatul ummah ya, menjaga umat dan juga himatuddin, menjaga agama. Nah, kaitan dengan panduan hubungan antar umat beragama, Majelis Ulama sekarang sudah ada hasil istimewa ya, hasil istimewa. Nah, ini dalam hasil istimewa itu konsensus ulama fatwa Indonesia. Ini membicarakan berkaitan dengan masalah kebangsaan, kenegaraan, termasuk keumatan. Nah, kaitan dengan panduan antar hubungan umat beragama ini, maka
Di antaranya berkaitan dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, ya, ada salam lintas agama, ya, kemudian ada juga doa lintas agama. Nah, tentu ada kaitannya dengan bagaimana hasil istimewa ulama, kaitannya dengan hari raya agama, ya. Nah, kaitan dengan hari raya keagamaan itu memang masing-masing agama itu punya hari rayanya, ya. Betul. Jadi yang di Kristen juga punya hari rayanya, di Islam tentu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ini hari rayanya, ya. Begitu juga di agama Hindu. Nah, dalam konteks toleransi tentu harus mendudukkan, ya, bagaimana umat beragama itu merayakan hari raya keagamaannya sesuai oleh penganutnya dirayakan. Nah, tentunya umat Islam ketika hari raya Idul Fitri yang merayakan, ya, menyemarakan, ya, umat Islam itu sendiri, karena memang penganutnya, ya. Begitu juga Idul Adha. Jadi dalam konteks toleransi, ya, tentu kita umat Islam, ya, jangan paksa-paksa orang di luar Islam untuk suruh ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha bersama dengan kita, karena dalam prinsip toleransi dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Nah, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku, itu sangat jelas. Jadi tanpa harus mencampur adukan, karena dalam konteks toleransi Islam itu memberikan kebebasan kepada umat agama lain untuk merayakan hari raya agamanya. Katakanlah bulan Desember yang lalu, ya, bagaimana teman-teman kita Kristiani merayakan hari raya Natal, ya, dirayakanlah oleh umat Kristiani, dan kita umat Islam tidak boleh melarang mereka untuk menjalankan hari raya agamanya. Itu bentuk toleransi dalam Islam, jelas, lakum dinukum waliyadin. Nah, tanpa harus mencampur adukan. Jadi kalau menyangkut masalah akidah dan ibadah dalam toleransi dalam Islam sangat jelas, ya. Surat Al-Kafirun itu menjadi dasar pijakan, ya, ini menjadi pokok-pokoknya. Nah, kemudian begitu juga tentu kaitan dengan Natal, karena Natal ini merupakan hari raya bagi umat Kristiani, maka kita mempersilahkan mereka merayakan hari rayanya tanpa harus mengganggu, ya, perayaan hari raya mereka. Itu bentuk toleransi dalam Islam. Tetapi di dalam Islam juga dijelaskan untuk tidak mencampur adukan, tidak mencampur adukan antara hari raya agama lain dengan kita, atau kita umat Islam misalnya harus menjalankan hari raya orang lain, itu tidak begitu, ya. Jadi saling menghargai terhadap perbedaan itu sendiri, karena toleransi itu karena berbeda itu, ya, maka perlu toleransi, ya, gitu. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi kalau menyangkut masalah muamalah, ya, masalah kemasyarakatan, masalah kebangsaan, membangun kota Bekasi misalnya, kita boleh bersama-sama dengan umat agama lain, tidak ada masalah. Membangun Indonesia tentunya bersama-sama dengan umat agama lain, tidak masalah. Itu boleh kita lakukan kaitan dengan masalah muamalah. Tapi kalau masalah akidah dan ibadah, itu yang tidak boleh, ya. Nah, kemudian tidak boleh juga mencampur adukan, karena ayatnya sangat jelas, ya. Di dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil. Padahal kalian tahu yang benar tapi kan sembunyikan. Jadi tidak boleh dicampur adukan. Misalnya campur adukan seperti apa? Karena fenomena sekarang ini, Ustaz Judi, ya, ada misalnya perayaan Natal dikumandangkan azan, ya, itu tentu ini bukan bentuk toleransi, ya, bukan bentuk toleransi yang dibenarkan dalam Islam, ya, karena yang namanya azan itu, ya, tempatnya di masjid, ya, tidak dibawa kepada hari raya agama lain. Begitu juga tentu pada saat hari raya Idul Fitri kan tidak mungkin dinyanyikan lagu-lagu rohani agama lain, begitu. Jadi didudukan yang benar, ya, tanpa harus mencampur adukan. Maka prinsip-prinsip utama dalam Islam itu pertama, kaitan masalah ibadah termasuk hari agama lain dipersilahkan dijalankan sesuai keyakinannya, tanpa kita tidak mengganggu mereka. Nah, yang kedua, ya, kalau masalah tadi, masalah muamalah, boleh kita bersama dengan siapapun, ya, untuk membangun bangsa, membangun negara ini. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip dalam Islam kaitan dengan hubungan antar umat beragama ini juga tidak dicampur adukan. Nah, cuman kan akhir-akhir ini dengan dalih toleransi itu
ada dinyanyikan Ave Maria di acara Natal, tapi dilanjutkan dengan kumandang azan, nah, gitu kan. Nah ini sekali lagi ini bukan bentuk toleransi yang dibenarkan. Nah itu ya yang pertama. Memang ada awalnya jadi ya kesalahan sebagian umat Islam beranggapan bahwa misalnya Natal itu disamakan dengan Maulid Nabi, sehingga ada sebagian umat Islam yang terlibat di dalam perayaan hari raya Natal misalnya ya, termasuk dilibatkan menjadi panitia Natal bersama. Nah oleh karena itu MUI memberikan penjelasan untuk mendudukan kembali tentang Natal itu ya sudah masuk kepada masalah ritual ibadah ya, makanya tidak bisa kita terlibat karena Natal itu bagian daripada hari raya mereka. Hasil istimewa ulama tentu ini juga yang dibahas bagaimana kaitannya untuk mendudukan mana toleransi dan moderasi yang dibenarkan itu. Iya. Baik, Ustaz, dari makna toleransi itu akhirnya menimbulkan berbagai macam penafsiran atau interpretasi di kalangan masyarakat, sehingga terkadang makna ini menjadi ambigu dan standar ganda gitu, Ustaz. Ketika seorang tidak melakukan demikian, maka dikatakan tidak toleransi, atau bahkan dikatakan intoleran. Nah sebenarnya apa makna toleransi sendiri, Ustaz? Yang di dalam Islam itu mungkin apakah ada padanannya atau ada kaitannya dengan tasamuh atau seperti apa, Ustaz? Jadi itulah namanya salah ya memaknai toleransi itu. Jadi toleransi itu berangkat tentu karena berbeda, ya kan? Nah, setiap agama itu masing-masing ada cara ibadahnya, cara berdoanya, cara salamnya, ya kan gitu. Termasuk dalam hari rayaan yang berbeda, nama Tuhan yang berbeda, tempat ibadahnya berbeda. Nah disitulah makanya perlu toleransi itu, ya. Jadi toleransi maknanya bukan harus digabungkan. Nah, misalnya ketika ada hari raya Natal, teman-teman kita Kristiani, lalu kita harus juga terlibat dalam kegiatan perayaan Natal itu. Itu bukan seperti itu, ya. Kan tadi di awal silahkan dirayakan oleh umatnya masing-masing. Umat Islam tentu ketika hari Idul Fitri ya umat Islam itu sendiri yang menjalankannya. Jadi sangat jelas di situ bahwa toleransi bukan menggabung-gabungkan agama, tapi toleransi saling menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Kalau saya mengambil istilah yang sempat disampaikan oleh Cak Nun ini dalam sebelumnya ya, binatang itu punya suaranya masing-masing. Nah, bebek punya suaranya sendiri, ayam punya suaranya sendiri, anjing, kucing, tanpa harus anjing belajar suara bebek begitu. Nah begitu juga tentang salam maupun tentang hari raya. Jadi tidak bisa kegiatan raya umat Islam lalu dicampur dengan kegiatan hari raya umat lain. Nah, jadi di sini harus kita dudukan. Nah, ketika umat Islam misalnya tadi yang disampaikan kan, tidak ikut dalam perayaan kegiatan hari raya agamanya orang lain, lalu dicap tidak toleran, itu salah kaprah. Ya, justru toleransi itu mempersilahkan menghargai perbedaan itu sendiri. Kita tidak mengganggunya karena sangat jelas dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku, itu sangat jelas. Sehingga tidak dicampur adukan. Nah, ketika misalnya umat Islam tidak ikut dalam perayaan hari agama lain, katakanlah tidak mengikuti Natal, lalu dituduh tidak toleran. Nah, yang tidak toleran itu adalah orang yang jelas tidak seagama, lalu dipaksakan untuk mengadakan ikut kegiatan dari agama lain, itu yang sebetulnya tidak toleran. Katakanlah kita umat Islam, lalu kita paksa orang lain, ya, yang di luar Islam untuk merayakan sholat Idul Fitri misalnya, atau menjalankan sholat Idul Fitri bersama dengan kita, kita tidak toleran. Nah, begitu sebaliknya, yang non Muslim mengajak kita umat Islam supaya juga merayakan hari raya agama lain, itu tidak toleran. Jadi jangan orang yang tidak ikut dalam perayaan hari raya agama lain dicap tidak toleran. Nah, jadi toleransi harus didudukan yang benar, ya. Justru kita yang tidak toleran itu kalau melarang, ya, melarang orang lain menjalankan hari rayanya, ya, ritual keagamaannya, lalu kita larang. Nah, itu baru tidak toleran. Tapi ketika umat Islam tidak melibatkan diri dalam hari raya agama lain, jangan dibilang tidak toleran. Itu dalam bentuk menghargai justru. Nah, menghargai
terhadap perbedaan itu sendiri ya. Jadi ini harus didudukkan karena salah sekarang ini ya. Dengan dalih toleransi kita harus terlibat dalam perayaan hari raya agama lain. Itu masalahnya, itu yang jadi keliru itu ya. Itu jadi. Baik, Ustaz. Kemudian terkait dengan hari raya dalam Ijtima Ulama MUI kemarin, yang tidak penting kalah menarik di fenomena kita adalah mengucapkan selamat hari raya terhadap pemeluk agama lain. Nah, bagaimana hasil dari Ijtima Ulama MUI kemarin dalam menyikapi pengucapan selamat hari raya terhadap agama-agama lain? Baik, saya ingin langsung membacakan hasil istimewa ya, supaya lebih tepat. Ini hasil istimewa dalam buku ini berkaitan dengan toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Pertama, setiap agama memiliki hari raya sebagaimana hari besar keagamaan yang biasanya disambut dengan perayaan oleh penganutnya. Tadi kan kita sudah sampaikan, umat Islam ketika hari raya Idul Fitri ya umat Islam yang merayakannya ya. Kemudian yang kedua, umat Islam harus menjalankan toleransi dengan memberikan kesempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari raya besar mereka. Bentuk toleransi beragama diantaranya satu ya, dalam hal akidah dan ibadah memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah hari rayanya. Nah, gitu ya. Yang kedua poinnya, dalam hal muamalah bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Tadi kan sudah kita singgung ya. Nah, kemudian poin yang ketiga, tidak termasuk bagian toleransi yang dibenarkan antara lain. Nah, ini yang tidak dibenarkan ya poinnya. Di antaranya yaitu mengucapkan selamat hari raya agama lain. Nah, itu yang pertama. Jadi mengucapkan selamat hari raya agama lain. Katakanlah teman kita yang merayakan Natal, nah jadi tidak masuk bentuk toleransi yang dibenarkan mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa? Kok tidak boleh? Nah, karena Natal sudah bagian daripada ibadah di dalam agama Kristiani yang memperingati hari kelahiran Yesus Kristus tentunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian juga menggunakan atribut hari raya agama lain. Nah, ini yang tidak boleh. Bukan bentuk toleransi beragama, menggunakan atribut agama lain. Nah, yang terakhir memaksakan untuk mengucapkan salam, melakukan perayaan agama lain, termasuk memaksakan untuk menggunakan atribut agama lain, itu yang tidak dibenarkan. Jadi sekali lagi itu bukan bentuk toleransi dan moderasi yang dibenarkan. Itu poinnya. Ya. Baik. Alhamdulillah sahabat MUI TV Kota Bekasi, kita sangat tercerahkan bahwa ternyata mengucapkan salam kemudian mengikuti perayaan termasuk menggunakan atribut-atribut dalam pandangan MUI itu merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Demikian Ustaz. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih sahabat MUI TV Kota Bekasi. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.